Kapasitor. Kapasitor adalah alat yang bisa menyimpan energi listrik. Pada umumnya, kapasitor terdiri dari dua buah plat yang diletakkan sejajar tapi tidak bersentuhan. Besar energi yang dapat disimpan dalam kapasitor disebut kapasitas. Nilai kapasitas tergantung dengan medium dan dimensi yang ada pada kapasitor. Untuk kapasitor yang terpisahkan oleh udara, nilai kapasitasnya adalah C sama dengan epsilon 0 A per D. Diketahui C adalah nilai kapasitor dengan satuan farad, epsilon 0 adalah permisivitas listrik sama dengan 8,85 dikali 10 minus 12 kolom kuadrat per Newton meter persegi. A adalah luas plat kapasitor dengan satuan meter persegi dan D adalah jarak pelat dengan satuan meter. Jika kedua pelat ini diisi dengan bahan dielektrik, maka kapasitasnya menjadi C sama dengan K dikali epsilon 0 A per D. Jika kapasitor tersebut dihubungkan pada baterai, kapasitor akan menerima muatan di tiap salah satunya, muatan positif dan muatan negatif. Bila memenuhi muatan maksimumnya, maka tidak akan ada lagi aliran listrik. Balik lagi ke rumus C sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A per D. K-nya itu disebut konstanta pada dielektrik. Jumlah muatan yang tersimpan dalam kapasitor memenuhi sebuah persamaan, yaitu Q sama dengan C dikali V. Q sendiri adalah muatan listrik dengan satuan kolom. C sendiri adalah kapasitas, satuannya farad. Dan V atau volt atau beda potensial yang satuannya V. Untuk energi yang tersimpan dalam kapasitor memenuhi persamaan W sama dengan 1 per 2 dikali C dikali V kuadrat. Nah, ngomong-ngomong soal kapasitor ini sama aja kayak hambatan listrik yang punya dua cara rangkaian, yaitu ada seri dan paralel. Di sini ada rangkaian 3 kapasitor yang dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan baterai dengan tegangan V. Pada rangkaian seri, semuanya memiliki muatan yang sama. Jadi, dihasilkan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q total. Dengan menggunakan hubungan dari rumus persamaan Q sama dengan C dikali V, maka tegangan masing-masing kapasitor adalah V1 sama dengan Q per C1, V2 sama dengan Q per C2, V3 sama dengan Q per C3. Pada tegangan baterai akan sama dengan tegangan total kapasitor, sehingga didapatkan V sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3. V sama dengan Q per C1 ditambah Q per C2 ditambah Q per C3. V sama dengan Q buka kurung 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nanti pada CS atau kapasitor seri, pada rangkaian totalnya mendapatkan CS sama dengan Q per V. CS sama dengan Q per Q buka kurung 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Karena Q-nya ada yang sama, jadi dicoret aja. CS sama dengan 1 per 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Jadi 1 CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, lebih ringkasnya, rumus dari kapasitor rangkaian seri adalah 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Rangkaian kapasitor paralel. Nah, pada rangkaian ini, 3 kapasitor dirangkai secara paralel dan dihubungkan dengan baterai dengan tegangan V. Pada paralel, semuanya akan punya tegangan yang sama. Jadinya, V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Sehingga, dengan persamaan kapasitor dari Q sama dengan C dikali V, maka
didapatkan Q1 sama dengan C1 kali V, lalu Q2 sama dengan C2 kali V, dan yang terakhir Q3 sama dengan C3 kali V. Maka muatan total kapasitor pada rangkaian adalah Q sama dengan Q1 ditambah Q2 lalu ditambah Q3, yang menyebabkan Q sama dengan C1 dikali V ditambah C2 dikali V ditambah C3 dikali V. Lalu Q sama dengan V dalam kurung C1 ditambah C2 ditambah C3. Pada rangkaian totalnya, paralel mendapatkan CP sama dengan Q per V, CP sama dengan V dalam kurung C1 ditambah 2 ditambah C3 tutup kurung per V. Lalu V kita coret, CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Nah, jadinya rumus dari rangkaian kapasitor paralel adalah CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal pertama. Nah, di sini ada soalnya, yaitu sebuah kapasitor terbuat dari plat sejajar yang memiliki luas 5 cm kuadrat. Jarak antar plat adalah 1 cm dan dengan medium dielektrik yang memiliki konstanta. Nah, di sini pertanyaannya, berapa kapasitasnya? Terus kita tulis dulu nih diketahuinya. Diketahui luas itu dilambangkan dengan A, yaitu 5 cm kuadrat. Nah, di sini kita ubah dulu menjadi meter, yaitu dibagi 100. Kalau di notasi ilmiah dapat dituliskan 5 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, yang kedua ada jarak antar plat. Nah, jarak antar plat itu dilambangkan dengan D, yaitu 1 cm. Ini juga diubah dulu ke meter, dibagi 100 menjadi 0,01 meter. Terus konstantanya berapa? Konstantanya itu 6. Nah, karena ini merupakan contoh soal kapasitor yang diisi bahan dielektrik, maka memiliki nilai permitivitas konstanta listrik atau konstanta fisika ideal yang merupakan nilai permitivitas dielektrik tersebut. Nah, nilainya itu epsilon 0 sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat per NM kuadrat. Lalu kita tulis ditanya adalah kapasitasnya, yaitu C. Lalu jawab. Kita pakai rumus yang C sama dengan K dikali epsilon 0 A per D. Langsung dimasukin aja nih angkanya, sama dengan K-nya tadi 6 dikali epsilon 0-nya tadi 8,85 dikali 10 pangkat min 12, terus A-nya 5 dikali 10 pangkat min 4 dibagi D-nya 0,01. 5 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 0,01 itu hasilnya 0,05. Nah, angka ini diturunin aja nih. 6 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Nah, didapatkan hasil akhirnya yaitu 2,66 dikali 10 pangkat min 12 farad. Sudah deh. Contoh soal nomor 2. Dari gambar di atas diketahui yang kapasitornya C1 sama dengan 10 farad, C2 sama dengan 5 farad, C3 sama dengan 20 farad. Ditanya berapa
total dari rangkaian tersebut. Jawabannya C1 dan C2 adalah rangkaian paralel. Jadi CP sama dengan C1 plus C2 sama dengan 10 plus 5 sama dengan 15 farad. 3 adalah rangkaian seri. Jadi 1 per CS sama dengan 1 per CP plus 1 per C3. 1 per CS sama dengan 1 per 15 plus 1 per 20. 1 per CS sama dengan 4 plus 3 per 20. 1 per CS sama dengan 7 per 60. 1 per S per 1 sama dengan 60 per 7. CS sama dengan 8,57 farad. Jadi C totalnya sama dengan 8,57 farad.